Kabinet Ali Wongsong mulai bertugas pada tanggal 1 Agustus 1953, lalu berhasil mempersiapkan pemilihan umum atau pemilu serta menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Kota Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Meski dipersulit oleh NII yang bergabungnya kelompok pemberontak Dauberah di Aceh, Abdul Kahar Muzakkar yang kayaknya di Sulawesi, dan Ibnu Hajar di Kalimantan. Kayaknya lah ya. Nah, tetapi kebijakan Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri yang kontroversial karena menunjuk staf Angkatan Darat tanpa pertimbangan lain, memasanya bubar pada tanggal 24 Juli. Kabinet Burhanuddin dilantik pada tanggal 17 Agustus, lalu berhasil menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 Desember dan pemilihan umum konstituante tanggal 15 Desember. Tetapi perubahan peta kursi parlemen akibat pemilu memaksakannya bubar pada tanggal 3 Maret 1956. Setelah dilantik pada tanggal 24 Maret, pada Kabinet Ali Idham dilanda masalah seperti ketidakbecusan konstituante dalam menyusun rancangan konstitusi baru dan pengunduran resmi Muhammad Hatta pada tanggal 1 Desember. Resah akan partai politik yang terlalu terpecah, Soekarno mengemukakan konsepsi demokrasi terpimpin pada tanggal 21 Februari 1957. Tetapi Partai Masyumi yang menolaknya lalu menarik kader mereka dari kabinet yang menjadi bubar pada tanggal 14 Maret. Kabinet Juanda dilantik pada tanggal 9 April, lalu segera menegaskan kedaulatan perairan dalam deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember. Tetapi ketidakpercayaan terhadap pemerintah kemudian melahirkan pemberontakan baru seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Semesta atau Permesta. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan menghapus UU TS dan memberlakukan kembali UUD 1945 sehingga mengakhiri Kabinet Juanda dan sistem parlementer di Indonesia. Lalu kita ke bagian demokrasi terpimpin. Oh, ternyata salah ya. Ternyata emang Orde Baru sama Reformasi itu episode 5. Salah. Dulu ya. Gitu ya. Nah, tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga yaitu Malaysia dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang makin besar. Selanjutnya pada bulan September 1965 meletus peristiwa G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai
Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian pemerintahan NASA serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno. Operasi awal Pusat Agensi Intelijen atau Central Intelligence Agency asal negeri Paman Sam atau Amerika Serikat yang meliputi penargetan tokoh komunis sosialis dan revolusioner seperti Fidel Castro, Joseph Stalin, dan lain-lain disangkut pautkan sebagai puppet master di balik layar drama penggulingan rezim Presiden Soekarno akibat hujatan tajam pada rezim Zionis di Timur Tengah, serta dukungan habis-habisan pengakuan negara Palestina mengusir penjajah dan perannya mendesain gerakan aliansi ratusan bangsa dalam gerakan non-blok dan Konevo. Organisasi bayangan juga simbol pembangkangan legitimasi sistem aliansi PBB yang mulanya dibentuk oleh sekte neo-imperial Amerika dan Eropa Barat dengan misi utama melahirkan lembaga pemerintahan dunia unipolar atau One World Government. Lalu kita ke Orde Baru. Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu, kondisi fisik Soekarno sendiri makin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang terlibat pihak komunis dibunuh. Sementara masih banyak lagi warga Indonesia sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. 32 tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama. Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Meski tidak merata pada awal rezim Orde Baru, kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California Berkeley yang dipanggil Mafia Berkeley. Namun Soeharto mendapat kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas, dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998. Lalu kita ke bagian era reformasi. Masa peralihan Orde Reformasi atau era reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001 ketika terdapat 3 masa presiden, yaitu Bahrudin Yusuf atau B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri atau Megawati. Pada tahun 2004 diselenggarakan pemilihan umum satu hari terbesar di dunia yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat yang menjabat selama 2 periode. Pada tahun 2014 Joko Widodo yang lebih akrab disapa Jokowi terpilih sebagai presiden ke-7. Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik, dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri dan memaksa dan beberapa daerah berusaha untuk melepaskan diri dari naungan NKRI terutama Papua. Timor secara resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah
di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste. Nah, pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. Itu gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan gempa bumi Sumatera Maret 2005. Nah, kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam pantai Pangandaran dan sekitarnya serta banjir lumpur yaitu lumpur Lapindo di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan. Nah, ini kita sudah selesai ya. Nah, akhirnya kita sudah selesai ya sejarahnya ya. Nah, terima kasih sudah menonton episode ini. Semoga Anda senang untuk menonton videonya. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe di channel ini agar kita bisa semangat untuk membuat video lagi, yaitu tentang Yogyakarta. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya dan salam kebajikan. Dah, sampai jumpa.